Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Seperti telah kita ketahui bahwa diciptakannya kita di muka bumi ini sebagai khalifah untuk beribadah. Nah, kita harus pahami bahwa makna ibadah di sini sifatnya luas. Jadi jangan memaknai ibadah itu hanya sekedar ibadah-ibadah yang sifatnya ritual. Jadi ibadah di sini maknanya luas, seperti yang sudah kalian pahami bahwa ibadah itu ada yang sifatnya makhluk, ada yang ghair makhluk, ada yang sifatnya langsung dengan Allah, dan ada yang sifatnya dengan sesama. Kita di sini sebagai manusia berarti dengan sesama kita manusia lagi, juga ditambah dengan lingkungan sekitar, dengan alam semesta. Contoh hari ini kita semua sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, yang hari ini sampai beberapa hari ke depan, ibadah kita ini ibadah yang sifatnya ritual, ibadah yang sifatnya langsung antara kita dengan Allah. Tetapi di dalam ibadah ini mengajarkan kepada kita hari ini kan untuk makan, untuk minum secara dohir, secara badan kita, secara jasmani kita dilarang untuk apa? Makan dan minum. Tetapi secara kan tujuan dari puasa apa? Di dalam surat Al-Baqarah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya kita itu sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi kita menahan ruh kita, menahan rohani kita agar kita tidak melaksanakan pelanggaran-pelanggaran yang dimana kalau kita melakukan pelanggaran itu Allah tidak ridho. Contoh yang pertama, bergibah. Tahu kan yang bergibah? Bergosip, membicarakan kejelekan orang lain. Bergibah itu contoh misalnya ada orang yang di sini kalau ada yang kulitnya hitam, kita sebut si hitam, dengan istilah-istilah membuli. Kalau orang itu tidak ridho, mau kita bicara di belakang atau di depannya langsung, itu disebut dengan gibah. Nah, itu harus kita tahan buat kita. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua mengadu domba. Jadi provokator. Bicara ke sini kamu jelekin yang ini, bicara ke sini kamu jelekin yang ini. Nah, itu tidak boleh. Itu dapat membatalkan pahala puasa. Terus, apalagi berbohong, berkata atau kita berbuat dusta. Artinya antara perkataan atau sikap itu tidak relevan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita melakukan hal itu ketika kita sedang berpuasa, puasa kita mungkin tidak batal karena kita tidak makan, tapi pahala kita otomatis batal, kecuali pas kita bohong, astagfirullah, kita langsung ingat bahwa kita ini sedang berpuasa. Insya Allah puasa kita mesti diterima. Berikutnya, melihat sesuatu, memandang sesuatu dengan ada nafsu di sini bukan kita bicara jorok. Memandang sesuatu dengan lebih sehingga menyebabkan kayak kita terobsesi. Ngerti nggak? Kayak contoh ini hal yang paling mudah dipahami ketika perempuan atau laki-laki melihat misalnya laki-laki melihat perempuan yang bagus, yang cakep, yang cantik. Sebaliknya perempuan melihat laki-laki yang enak dipandang dan dilihat, dan kita tetap terus sampai misalnya kita lupa kalau kita puasa, itu secara otomatis membatalkan puasa kita. Sekali lagi, kecuali kalau kita itu aware, kita sadar, kita ingat astagfirullah, saya puasa, lakukan pandangan. Terakhir, menjadi saksi palsu. Menjadi saksi palsu di sini kita tidak perlu hadir di pengadilan, kita sedang tidak bermasalah atau kita dimintai keterangan. Tapi contoh gimana? Kalau misalnya kita sedikit-sedikit bilang kayak gini, demi Allah, padahal bohong, demi Allah, atau tidak, hal yang paling ini apa coba? Kalau menurut ibu tuh contoh hal yang lumrah di kita kayak bilang apa? Insya Allah, katanya nggak boleh. Atau yang lebih sesuai dengan kita, demi Allah itu kan kita bersaksi. Untuk contoh ya, misalnya kamu saking tidak mau dituduh atau tidak mau dibilang saya salah nih, kamu bilangnya demi Allah saya nggak lakukan itu, hati-hati. Itu ucapan-ucapan seperti itu, ucapan yang dapat membatalkan pahala puasa. Ingat, jadi kelima hal itu mungkin tidak membatalkan puasa kita secara dohir, artinya kita nggak harus mengkodok puasa kita, cuman puasa kita itu pahalanya batal.
Itu harus kita pahami. Terus poin yang kedua, ketika kita ibadah, jangan sekali-kali kita ibadah kayak gini. Ini banyak hal terjadi. Kamu kalau sholat, nah misalnya di ini, nanti kamu dapat surga, kamu dapat neraka. Jangan sampai ke bawah, sampai kita balik, sampai kita mengkalap. Ketika kita beribadah, saya puasa nih, saya sholat nih. Kenapa? Karena saya pengen ke surga, atau karena saya ini takut ke neraka. Itu nggak boleh hati-hati. Karena apa? Ketika kita beribadah karena takut neraka atau pengen masuk surga, sama saja kita ibadah karena misalnya contoh siapa namanya, Hanan. Misalnya Hanan ini kan makhluk itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, oleh Al-Khaliq. Nah, sama aja kayak kita, saya puasa karena si Hanan, saya puasa karena takut si Hanan marah. Apa bedanya Hanan dengan neraka? Apa bedanya Hanan dengan surga? Hanan makhluk, neraka dan surga pun makhluk. Perlu dipahami. Lalu bagaimana cara kita meluruskan hati? Lillah. Lillah itu gimana? Ya karena Allah. Saya puasa karena siapa? Saya puasa karena Allah. Terus ke surga atau neraka? Ketika kita taat kepada Allah, Allah kasih kita surga. Ketika kita melanggar aturan Allah, maka apa yang terjadi? Allah mengazab kita dengan neraka. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh sekali-kali saya ibadah karena ini, saya ibadah karena itu. Bersihkan hati kita, mau puasakan, mau apa sekali lagi, atau sholat sekalipun, atau menutup aurat sekalipun, atau kita menundukkan pandangan sekalipun. Saya menundukkan pandangan ini, saya tidak melihat kiri kanan. Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak melihat yang bukan menjadi hakku. Contoh perempuan ya, laki-laki, saya palingkan muka, saya tidak melihat dia. Ketika saya lihat dia, mataku bermaksiat, berdosa, saya tundukkan pandangan. Nah itu karena Allah, karena saya takut kepada Allah. Jadi kita itu ibadah karena pure, ibadah karena Allah, bukan karena neraka atau karena surga. Ketika kita ibadah karena neraka atau surga, berarti kita sudah ibadah karena makhluk. Ingat, surga dan neraka adalah makhluk. Ibadah kita selalu niatkan ikhlas karena Allah. Oke, baik, mungkin itu saja yang hari ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.